Halo para saudara dan saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam edisi Tokoh Kita. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang kudus dari Italia. Dia adalah Beata Ros Wernerini, seorang pengaku iman. Beata Ros lahir di kota Viterbo, Italia pada tahun 1656. Ia lahir dari sebuah keluarga Katolik yang sangat saleh. Ayahnya adalah seorang dokter. Ketika masa kecilnya, Beata Ros ini dididik dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya dalam iman yang teguh akan Tuhan Yesus. Beata Ros kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang luar biasa dan memiliki iman yang sangat kuat akan Tuhan. Ketika menginjak usia dewasa, dia akhirnya dijodohkan dengan seorang pemuda yang juga sangat baik hati. Tuhan berkehendak lain. Calon suaminya ini meninggal dunia. Peristiwa kematian calon suaminya ini membawa dia pada sebuah permenungan yang mendalam bahwa dia ingin menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Dia kemudian ingin menjadi seorang biarawati. Niatnya ini dipenuhinya ketika dia masuk menjadi seorang suster di salah satu biara di kampungnya. Rupanya Tuhan berkehendak lain. Sepeninggalan ayahnya, ia kemudian mengundurkan diri dari biara. Dia yakin bahwa Tuhan tidak membutuhkannya di biara. Tuhan lebih membutuhkan dia dalam kehidupan di luar biara itu. Dia kemudian merawat ibunya yang sudah menjanda itu dengan penuh kasih sayang yang luar biasa sebagai seorang anak. Hari-hari hidupnya di rumah, dia kemudian mengumpulkan putri-putri yang berada di sekitar itu untuk berdoa rosiro bersama dan merenungkan serta menyiringkan kitab suci secara bersama-sama. Dia kemudian juga memberikan peneguhan-peneguhan dan nasihat-nasihat rohani yang baik pada putri-putri yang dia kumpulkan itu. Rupanya Beata Ros ini punya kemampuan yang luar biasa dalam bidang pendidikan. Ketika berjumpa dengan seorang pastor yang bernama Ignatius dari Serikat Yesus, pastor ini kemudian memberi keyakinan kepadanya bahwa Tuhan justru menghendaki dia untuk berkarya di dalam bidang pendidikan. Karena peneguhan dan nasihat-nasihat dari pastor ini, bersama dengan kedua rekannya ini, dia kemudian mendirikan sebuah sekolah khusus untuk anak-anak putri. Dalam perjalanan waktu, sekolah yang didirikan oleh Beata Ros ini berkembang dengan sangat baik. Dia dikenal sebagai seorang pendidik yang luar biasa, yang tetap berjuang meskipun dalam kesulitan-kesulitan. Dia begitu baik hati, maka dicintai oleh para muridnya. Keberhasilan Beata Ros ini kemudian didengar oleh Kardinal Martinus Barbarigo. Kardinal kemudian meminta Beata Ros ini untuk datang dan mengelola sekolah-sekolah milik keuskupannya. Bukan hanya itu saja, dia juga diminta untuk memperbaiki sistem administrasi yang ada di sekolah-sekolah itu. Selain itu, dia juga dipercayakan untuk membimbing para guru yang ada di sekolah-sekolah milik keuskupan itu. Maka, dia kemudian membentuk suatu perkumpulan khusus untuk para guru. Perkumpulan untuk para guru akhirnya didirikan pada tahun 1713. Setelah lama berkarya di bidang pendidikan, Beata Ros ini akhirnya meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1728. Berkat kesucian hidupnya, serta banyak mujizat yang terjadi berkat doa-doanya, maka pada tahun 1952 ia dinyatakan sebagai beata oleh Gereja Katolik. Saudara dan saudari, mari kita berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Beata Ros ini agar kita semakin peduli dengan dunia pendidikan kita saat ini. Tuhan memberkati.